ambil IELTS nggak sih di Mr. Alex? Iya, itu baru ambil IELTS. Baru. Dan aku juga di kampung Inggris waktu itu kan. Emang iya, Mbak Rima ada di kampung Inggris? Setelah kamu berarti, setelah kamu pulang, aku ke sana. Aku juga cuma sebulan doang. Terus aku sempat nanya-nanya padahal ya, kayak ngambil program apa, IELTS gitu kan, kamu bilang ya. Terus aku yang mikirnya, oh dia kayaknya mau keluar negeri, ada kerjasama nih dari rumah sakit gitu kan, namanya kayak gitu-gitu aku mikirnya kan. Terus makanya aku nggak nanya banyak. Ternyata itu WHV. Terus Mbak Rima dapat WHV dari mana? Tahu WHV? Aku tahu WHV kan baru yang 2023 itu kan, yang aku DM kamu lagi kan. Itu gara-garanya ada temenku yang lagi S3, dia lagi nemenin suaminya S3 di Aussie, terus dia posting di WA kayak, kalau kalian mau ke Aussie ini ada visa pakai jalur ini loh, namanya WHV gitu kan. Nah, dari situlah aku langsung lihat ke IG-mu lagi, jangan-jangan Biba pakainya WHV aku gitu kan. Iya, memang. Astaga, aku kayak, kenapa dari dulu aku gak nanya, Biba kak mau kemana dan pakai visa apa gitu sih, gila sih itu sih. Terus akhirnya langsung habis nanya ke Biba itu langsung riset-riset sendiri gitu-gitu. Iya, makanya aku langsung ini aja lah ke Mr. Alex kan. Aku 3 bulan tuh di sana. 3 bulan, Biba waktu itu sebulan doang. Soalnya ya gimana, nggak ada sangunya, mahal juga kan. Iya benar-benar. 3 bulan. Ya udahlah, sebulan yang penting udah paham. Itu nekatan banget sih. Gila sih itu sebulan. Aku kayaknya udah nggak bisa. Sebenarnya nggak bisa juga waktu sebulan, tapi karena biaya dan lain-lain hal, ya udah akhirnya sebulan. Gimana nih? Bentar. Masih nggak nyangka tahu. Hah? Apa? Masih nggak nyangka gini bisa ke Aussie. Iya, alhamdulillah, selamat ya. Selamat. Terima kasih. Mengikuti jejaknya Biba ini mah ceritanya. Janganlah, semoga lebih baik dari Biba. Amin. Hai teman-teman, welcome to my podcast, Habibah Podcast. Podcast ini mostly akan bercerita tentang perjalanan, pengalaman, dan kisah aku di negeri Kanguru sebagai working holiday visa holder, alias pemegang visa bekerja dan berlibur di Australia. So, the podcast will tell you about my stories, my experience, my journals, and anything about Australia based on my own experience. Semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, and enjoy the podcast. Halo, jadi ini ada teman Bibah. Kebetulan dia adalah teman SMA. Fun fact. dan dia baru sampai di Australia kapan? Sekitar minggu lalu deh. Oke, sekitar minggu lalu. Minggu lalu berarti Mei 2024. Iya, betul. Selamat datang, sekali lagi selamat datang di Australia. Selamat memasuki dunia perkuliahan di negeri Kanguru. Tidak mudah, harus kuat dan tetap semangat. Jadi pertama mungkin kenalin dulu kali ya, siapa? Oke, guys, kenalin nama aku Rima Nela, biasa dipanggil Rima. Jadi aku ini teman Biba waktu SMA. SMA banget ya. SMP aku belum ke Cilacap toh. Oh iya. Oke. Jadi dulu kita temenan pas SMA gitu kan. Terus nggak nyangka gitu sekarang jadi bisa satu negara di Australia. Satu negara di Australia, tapi beda state, jauh banget. Dan ternyata jauh banget ya. Ya emang jauh banget. Di sana jam berapa ini? Di sini jam 9:30 tepat. Oh, di sini jam 10, berarti beda setengah jam. Oke. Jadi gini guys, konsepnya kayak apa ya? Sebenarnya Bima mau cerita-cerita, tapi bingung apa yang mau diceritain, jadi mengundanglah
temen Bibah. Bibah sering manggilnya Mbak Nela karena udah Mbak Rima karena udah kebiasaan ya waktu dulu dia semua ngundang Mbak Rima ini biar ada temen buat ngobrol. Jadi dia nanti yang tanya-tanya Bibah juga nanti bakal tanya-tanya ke dia gitu. Oke nih, jadi masuk ke pertanyaan pertama, apa nih? Kalau kita ngobrolin tentang WHV, kalau untuk kita kan pasti udah sangat udah sangat biasa dan kita udah ngerti banget lah WHV. Nah, tapi buat teman-teman yang baru pertama kali denger WHV kan pasti bertanya-tanya kan, WHV itu apa sih, singkatan dari apa sih gitu kan. Nah, aku pengen banget nanya nih Kak Biba, sebenarnya WHV itu apa sih? Panggil Biba aja kali. Iya. WHV itu Working Holiday Visa ya. Jadi kayak Australia itu kasih ke negara-negara tertentu untuk penduduknya bisa apply Working Holiday Visa. Jadi setiap pemegang Working Holiday Visa ini bisa kerja sambil liburan di Australia gitu. Jadi gitu. Intinya gitu. Jadi nggak cuma bisa main-main doang di Australia ya? Iya. Ini beda sama turis visa ya. Kalau turis visa kan nggak boleh kerja. Tapi kalau working holiday itu boleh kerja sambil liburan. Sebenarnya boleh liburan sambil kerja gitu sih. Iya. Dan tujuan dari pemerintah Australia itu biar mendatangkan orang-orang ke Australia untuk bantu sektor-sektor industri atau pertanian yang ada di remote area gitu. Makanya ada persyaratan-persyaratan yang kamu harus kerja di remote area, di regional kayak gitu-gitu. Mungkin buat teman-teman yang dengerin rada nggak paham nih, yang remote area itu apa sih maksudnya? Remote area itu kayak yang di pelosok kalau misal di Indo ya, di pelosok jauh dari kota, jauh dari city, pokoknya jauh dari manapun lah, kayak pelosok banget. Ya, mereka ada persyaratan atau ini sih kode-kode area tertentu, postcode tertentu yang mereka jadiin kalau itu remote area atau termasuk regional area atau termasuk area yang pelosok gitu. Iya. Terus akhirnya ada pertanyaan lagi nih. Jadi WHV itu termasuk kayak TKI gitu nggak sih? Bentar ya. Kalau pengertian TKI aku baru searching gitu kan. Ada yang bilang kalau TKI kan Tenaga Kerja Indonesia, merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan praktik demi peningkatan kesejahteraan tenaga kerja bla bla bla. Ya pokoknya itu intinya kayak warga Indonesia yang kerja gitu kan. Tapi kalau menurut Biba, WHV itu bukan TKI ya sebenarnya. Soalnya kalau TKI kan full time kerja, ada kontraknya gitu kan. Tapi kalau WHV itu lebih ke apa ya? Kamu bisa liburan ke Australia, tapi kamu bisa juga kerja gitu buat kamu dapet duit buat mendukung kamu liburanmu gitu, atau buat kamu saving, terserah gitu, bebas. Dan nggak ada kontrak kerjanya, dan bebas mau kerja dimanapun gitu, nggak ada kontrak sama company atau sama perusahaan apa gitu, nggak ada. Jadi datang ke Australia, liburan dulu boleh, apa langsung kerja juga boleh kalau udah dapet. Terus boleh nanti apply langsung atau apply kerjaan online gitu kan. Dan WHV ini kayaknya nggak tahu kalau sekarang ya, kalau tahunnya Bibah kayaknya maksimal 6 bulan kerja di perusahaan yang sama nggak sih? Masih sama sih kalau itu peraturannya. Iya. Jadi kayak nggak full kan, kalau visa working holiday kan cuma 1 tahun. Iya. Masa berlakunya cuma 1 tahun, bisa diperpanjang sampai 3 tahun. Nah itu selama 1 tahun itu nggak boleh
lebih dari 6 bulan kerja di perusahaan yang sama. Jadi harus pindah lagi gitu. Sangat menarik ya, apalagi buat orang-orang yang dalam tanda kutip bosenan gitu ya di satu perusahaan gitu. Sama kayak aku, bosenan. Terus kayaknya nggak bisa explore kemana-mana gitu kan. Nah ini tuh kayak kesempatan yang bagus buat kamu yang suka traveling. Iya bener banget tuh. Sambil mau dapet duit. Iya bener banget. Pasti teman-teman juga banyak banget yang pengen dan penasaran. Ini kira-kira gimana sih alurnya atau apa aja sih syarat-syaratnya buat dapetin WHV ini? Kalau syarat-syaratnya baru aja aku cari di website imigrasi.go.id. Syarat-syaratnya itu yang pertama aplikasi online terisi lengkap. Apa nih? Terus syaratnya itu fotokopi paspor dan yang masih berlaku paling tidak 12 bulan. Terus yang kedua 1 lembar foto ukuran paspor yang terbaru. Terus surat dukungan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Kalau ini kayaknya SDUWHV ya? Iya SDUWHV. Kalau tahunku dulu, aku kan angkatan 2019. Iya. Namanya SRPI, Surat Rekomendasi Pemerintah Indonesia kalau nggak salah. Terus ada bukti keuangan dari bank yang jumlahnya $5.000 Australia. Dolar ya guys, dolar senilai, ya. Atau senilai berapa Mbak Rima? 50 juta sekian. Kayak waktu aku sih kemarin kayaknya 52an deh ya, biar aman. Oh ya 52 ya sekitar 50.000. Itu 50 juta rupiah. Iya. Tergantung kurs pada saat itu. Iya betul sekali teman-teman. Terus bukti ada kualifikasi perguruan tinggi, jadi minimal itu D3 atau S1 atau yang sudah menyelesaikan paling tidak 2 tahun dari pendidikan universitas. Jadi kalau misal masih kuliah udah boleh apply, tapi minimal 2 tahun kuliah. Iya, baru boleh apply. Ya, itu. Terus ada bukti bahasa Inggris, IELTS. Minimal 4,5 ya atau 4 ya? Iya, 4,5. Semoga nggak naik ya guys, semoga nggak naik. Iya, sekarang kayaknya ada PTE juga deh, tapi nggak tahu tuh kalau PTE berapa. Iya, kurang paham juga. Aku soalnya juga pakai IELTS sih kemarin. Iya. Kalau dulu awal waktu Bibah tahun 2019 itu harus pakai IELTS, nggak ada pilihan lain. Jadi cuma IELTS doang yang dia terima gitu. Kalau tahun ini kurang tahu ya. Kayaknya udah buka buat PTE, tapi bisa dicek akun Instagram dari imigrasi sih itu. Karena Bibah kan tahun 2019 guys. Jadi persyaratannya ini agak ada yang berubah, beberapa. Ada yang berubah, iya. Terus ada medical check up. Nah itu medical check up kayaknya setelah apply ya. Iya. Terus ada kartu keluarga juga. Jadi alurnya itu gimana ya? Jadi kayaknya harus disiapin perlengkapannya dulu semuanya. Persyaratan-persyaratannya ya tadi ya. Dokumen-dokumen yang dari yang harus diajukan ke imigrasi nanti. Imigrasi Indonesia ya. Iya. Nah, itu untuk dapetin SDUWHV gitu. Iya. Coba deh cerita dari versinya Mbak Rima yang baru aja apply gitu kan? Baru aja bisa berhasil setelah gagal guys di 2023. Oh iya tuh, aduh perjuangan banget pokoknya dapetin luar biasa ini. SDUWHV. Emang harus war guys, rebutan kuota gitu ya. Kalau mungkin zamannya Biba kan dulu datang ya ke kantor imigrasi gitu kan. Wawancara mungkin gitu ya dulu. Jadi dulu Biba itu kalau alurnya kan apply, siapin dokumen dan lain-lain, terus udah siap semuanya, udah tes IELTS semuanya, baru apply online yang war itu. Tapi cuman 2019 itu kuota cuman 1.000, dan dibuka waktu cuman satu tahun, 1 kali section. Jadi waktu itu sekitar
September tanggal 2, aku inget banget September tanggal 2 2019. Nah dia buka ya kayak gitu online gitu buat dapetin SRPI, bukan buat dapetin kuota. Nah setelah dapet kuota nanti dia dari Dirjen Imigrasinya dia cek nih dokumennya apa aja yang kurang. Kalau oke berarti dapet kayak apa ya, kayak tiket gitu buat wawancara. Kalau misal enggak nanti dia di cancel, fail gitu, gagal. Jadi nanti yang gagal dengan dokumen-dokumen itu nanti kalau nggak salah ya itu ada 800 yang fix wawancara, terus 200 buat kuota sisa. Dia buka war lagi tuh sekitar bulan apa ya, akhir Desember kalau nggak salah. Kalau nggak salah Desemberan. Nah setelah dapet tiket baru kan nanti ada pilih kan, waktu kita war itu ada pilih tanggal berapa wawancara dan lain-lain, terus masukin data, habis itu dapet tiketnya. Ya udah waktu tanggalnya itu kita pergi ke imigrasi, ngasih bawa dokumen asli segala macem, terus diwawancarain. Semua wawancaranya nggak ini banget ya, cuman formalitas doang, kayak kamu ngapain ke Australia, bla bla kayak gitu-gitu doang, nggak yang pengalamanmu gitu, enggak. Dia sebenarnya cuman mau ngecek keaslian dokumen aja gitu. Oh iya. Soalnya kalau nggak asli ada tuh beberapa yang gagal juga karena dia nggak bawa yang asli atau salah penulisan ke apa gitu. Pokoknya adalah cerita yang kayak gitu. Itu versinya Biba 2019. Sekarang versinya Mbak Rima 2023 ya? 2023 aku ikut kan di akhir tahun itu. Jadi kalau aku ini di tahunnya aku 1 tahun itu bisa buka sekitar 3 kali. Wow, 3 kali. Dan itu tanggalnya, waktunya cuma imigrasi dan Tuhan aja yang tahu kan. Bener banget. Itu tuh banyak banget yang tanya ke Bibah tahu. Gimana kak Pandai kira-kira tahu nggak buka ini kuota WHV? Mana gua tahu. Aku bilang pantengin aja terus, pokoknya jangan kasih kendor. Iya bener banget. Cuma memang ada teman-teman yang kayak punya ilmu titen gitu nggak sih, kayak ini kemarin udah buka, bulan ini kemungkinan buka lagi tuh di bulan ini loh, kayak gitu. Itu biasanya itu suka pas gitu, paling melenceng di tanggalnya lah, kayak gitu. Nah, kayak bulannya sekitar bulan itulah ya, gitu ya, Maret kah atau apa gitu. Nah, terus waktu aku akhir tahun 2023 itu ikut setelah tadi yang disampaikan sama Biba, setelah syarat-syarat semua itu lengkap. Dan akhirnya diumumkan tanggal warnya sama pemerintah, kita langsung udah nyiapin kira-kira mau war di mana, yang kira-kiranya kenceng, internetnya gitu kan, karena ini kan benar-benar rebutan kan. Itu biasanya teman-teman ada yang kadang milih di rumah karena memang jaringan internetnya udah bagus, atau milih ke WiFi ID kayak gitu kan. Nah waktu aku itu war di WiFi ID di daerah Purwokerto waktu itu. Di Purwokerto kenceng juga di situ. Iya kenceng, lumayan lah. Udah tes kecepatan. Iya sekitar 100 Mbps gitulah ya. Widih mantap. Itu ke Purwokerto karena di kotaku sendiri waktu itu jaringannya lagi rusak, lagi ada gangguan, ada penggalian gitulah. Jadi mau nggak mau aku harus pergi ke Purwokerto kan. Akhirnya aku nginep dan segala macam. Pagi-pagi datang ke WiFi ID, persiapan komputer ya. Laptop kita, terus dokumen-dokumennya juga udah di PDF-in semua. Terus kalau foto ya berarti JPG gitu kan formatnya. Iya. Wah, masih inget detail banget. Aku udah lupa. Emang soalnya baru kemarin kan. Terus ketambah gagal, jadi kayak masih kayak terngiang-ngiang banget gitu kan, gagal itu. Terus aku bareng sama satu temen, jadi itu kalau yang tahun sekarang itu enak Biba, kan ada grupnya ya, ada grup WhatsApp gitu kan, jadi kita bisa kayak saling ngobrol, siapa nih yang mau war di daerah sini, jadi bisa bareng gitu kan. Nah kemudian pas waktu itu aku ada teman dari daerah Tegal gitu, akhirnya kita bareng berdua war di sana. Nah udah tuh kita war jam kalau nggak salah jam 9 deh, jam 9 pagi kita udah langsung rebutan kuota kan. Terus
kita harus ngeklik tanggal hijau di website imigrasi itu, jadi harus cepet-cepetan gitu. Nah udahlah masuk, terus upload dokumen itu yang tadi jadi syarat kayak SKCK Polda, IELTS, terus apalagi ya kayak foto gitu ya, terus deposit dan sebagainya itu. Terus tinggal di bagian akhir nih, submit itu kan ada kapta gitu kan, masukin kayak kode-kode gitu. Nah di situ aku error nggak bisa. Hah? Terus Kok bisa? Iya nggak tahu. Gak bisa terus cuman itu doang. Iya nggak bisa, padahal aku udah masuk, temanku itu yang di depan aku tuh sama sekali nggak bisa masuk. Oh, oke. Aku bisa masuk itu di Servernya laptopku. down kali ya. Iya mungkin itu. Terus akhirnya aku kapta-kapta nggak masuk, keluar lagi, kepental lagi, masuk lagi. Aduh. Aku bisa. Itu sakit sampai banget. tiga kali aku bisa masuk form, 3 kali udah bisa masuk form. Jadi rasanya kan agak lebih, wah aku bentar lagi nih dapet nih gitu kan, dibandingin temanku yang sama sekali. Dikit lagi gitu loh. Ini tinggal kapsa doang nih yang nggak keluar gitu kan. Tapi akhirnya yaudah sampai ini kan. Jadi selalu diupdate gitu sama Midonya kayak ini kuota tinggal sekian, tinggal 200 lagi, ini tinggal 5 lagi. Itu yang update gimana ceritanya? Ini jadi kita chat WhatsApp. ke WhatsApp-nya ini Mido. admin imigrasi itu. Jadi berarti dia ada live chatting gitu. enggak sih, kita ngechat sendiri sih. Juga kan teman-teman yang udah ngechat dia updatein ke grup kan. Jadi kan kita tahu perkembangannya. Mantap. Ini tinggal 5 nih, tinggal 10. Lah pas tinggal 2 kita udah menyerah lagi, pasti nggak dapet. Aduh, itu berarti pas apply pertama kali. Iya, itu tutup itu jam 12 siang waktu itu. Wah, udah selesai. Udah selesai. Itu dan kuota berapa? Kuota waktu itu 1.000 sekian deh, aku rada lupa 1.000 sekian. Itu nggak bisa. Dan aku nggak dapet guys, aku nggak dapet. Sedih banget itu, sumpah itu sakit banget ya Allah. Padahal dari Cilacap ke Purwokerto berapa jam itu? Ya sejam sih. Oh sejam. Kayak di pikiranku don't cry gitu. Iya sedih banget. Itu kayak nyesek banget sih, bener nyesek banget. Sama sih, hampir sama sih ceritanya sama kayak Biba gitu. Ya itu semuanya di JPEG sama PDF, pokoknya udah dikompres tapi dengan kualitas yang masih bisa dibaca gitu kan. Iya betul. Terus waktu itu seminggu sebelum war apa ya, pokoknya itu tuh emang Biba udah kayak searching juga wifi sekitar mana, kan waktu itu Biba kerja di Cinere, di rumah sakit Cinere. Nah, Mbak Rima inget DY nggak? Temennya SMA. Kalau kamu dengerin. Gak tau, mungkin dia nggak dengerin. Dia tuh tinggal di area situ. Aku lupa dia kerja di mana. Pokoknya dia tinggal di situ dan kita chattingan. Terus aku nggak ada teman kan waktu itu. Maksudnya yang udah akrab gitu loh. Aku nggak ada motor juga. Jadi boleh nggak temenin aku nyariin wifi, asik. Cuma nyariin wifi kita pergi ke wifi mana jelek, terus ke warnet mana nggak ada yang buka, nggak tahu kenapa, pokoknya waktu itu nggak ada yang buka. Terus ke warung mana, kita ke warung, sampai ke warung yang nyediain wifi kan, jelek semua. Terus aku sampai ya udahlah ini kayak pasrah aja gitu kan. Terus aku coba tuh koneksi internet di rumah sakit. Alhamdulillahnya kenceng banget. Kenapa nggak dari kemarin di rumah sakit? Makanya aku sampai ya elah kenapa nggak dari kemarin gitu kan. Terus aku udah sampai cek kecepatan dan lain-lain. Wah oke banget nih. Terus ya udah aku tentuin kira-kira tanggal pas banget, tanggal warnya itu pas waktu Biba habis shift malam, jadi libur gitu. Jadi pulang segala macam, terus balik lagi buat war. Sampai temanku lah, kamu nggak tidur? Nggak, pokoknya diam aja, jangan diganggu. Aku mau booking komputer ini, nggak boleh dipakai siapapun. Ini penting banget. Alhamdulillahnya kenceng banget sih. Dan Bibah itu milih tanggal yang warna itu kan. Itu jam 9, terus 9.01 Biba, pas waktu Biba buka itu hijau semua. Jadi aku bisa. Jadi sebelumnya kan aku udah cek kan tanggal berapa yang kira-kira aku libur jaga biar aku bisa ada wawancara kan. Udah aku bisa milih tanggal.
alhamdulillah banget itu, ya Allah. Aku tuh nggak tahu lah, pokoknya semuanya dipermudah sama Allah. Kayak apa ya, menang doa doang gitu. Terus udah mati-matian itu dirimu. Iya makanya kayak 901 tuh aku udah dapet kuota, udah masukin bla 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 bla. Kayaknya 90 pokoknya nggak ada 910 apa ya, aku udah dapet lancar jaya, nggak ada apa-apa. Bener-bener yang ya Allah. Bibah kan ada 2 teman lagi yang seperjuangan lah, maksudnya kita dari Pare kan. Kita kenalan dari Pare, terus mereka berdua kayak tahu WHV dari Bibah gitu kan. Terus ayo mereka sebenarnya mau kuliah waktu itu, tapi qadarullah sama WHV jadinya. Terus dia sampai apa ya, dia sampai ini booking wifi warnet 3 orang, dia booking 1 warnet gitu. Gila. Bukan 10 orang apa ya, 10 orang iuran booking 1 warnet, tapi yang keterima cuma 3, salah satunya temen aku. Wow, itu kasian banget yang 7, coba bayangin. itu di 2019 udah kayak gitu ya? Iya, itu malah 2019 itu yang pertama kali pertama kali online, kalau nggak salah ya. Iya, kalau nggak salah itu pertama kali, makanya itu server kayak down apa, pokok banyak banget yang kepental-pental. Temenku aja dia pakai 3 komputer loh, 3 akun. Dia minta tolong sama temennya kan, dan alhamdulillahnya dia dapet juga, tapi di jam berapa, jam 10 apa jam 11 gitu. Bibah itu udah santai aja kayak ya Allah, alhamdulillah, aku udah kayak sujud syukur, kayak nggak tau lah pokoknya tuh kayak udah selesai, udah nih, udah dapet. Beneran cepet banget gitu kan? Iya alhamdulillah. Itu nggak berhasil ini sih, nggak nyangka banget sih, alhamdulillah ya. Tapi itu temen yang di rumah sakit pada tahu nggak kalau dirimu sebenarnya itu ada WHV? Enggak sih, mereka pada nggak tahu. Tapi ada 1 orang apa yang aku ceritain, kalau misal aku tuh mau ke Australia. Kalau waktu tahu masih kerja di situ. Iya. Ya masa tiba-tiba aku mau ke Australia, mana mereka dikasih sarana buat ini. Iyalah, pasti gila sih itu. Ya aku nggak bilang sih, tapi aku udah bilang, maksudnya aku udah bilang mau pakai ini, penting aku bilang gitu. Dan waktu itu aku pas lagi libur, jadi ya udah nggak apa-apa. Mereka juga memang itu komputer nggak pernah dipakai kecuali pas lagi mau ngeprint ke apa gitu. Terus habis itu yang kedua gimana ceritanya? Kan berarti akhirnya aku harus menunggu tahun 2024 kan buat war lagi. Lo bukannya 1 tahun itu ada 4 kali ya? 3 kali yang 3 kali, sekitar 3 kali. Jadi pas 2023 kan itu aku emang udah terakhir kan, maksudnya udah di akhir tahun kan, jadi paling nggak kan harus nunggu di 2024 lagi. Nah, kita nggak tahu bulannya kan, bulan apa, kita cuma bisa mengira-ngira kan, kayaknya nanti ini deh habis pemilu deh, nggak mungkin kalau sebelum pemilu kan pemerintah lagi sibuk-sibuknya gitu-gitu kan. Iya, bener. Pasti ini habis ini nih gitu, habis pemilu. Ternyata bener kan, Maret kan kemarin war lagi. Dan 2024 Maret ini berarti. Iya, dan belajar dari kemarin yang kegagalan itu, sebenarnya aku nggak flashback sedikit lagi. Jadi pas akhir tahun itu aku langsung ngobrol sama temanku kan, kayak temanku yang di Jakarta, gimana kamu dapet nggak? Ya mbak, aku nggak dapet nih, gini-gini kan. Terus disaranin sama dia, gimana kalau kamu ke Jakarta aja, ada warnet nih bagus, kecepatan internetnya lumayan gitu. Jadi nanti kamu langsung booking aja dari sekarang, takutnya udah penuh. Jadi pas kemarin aku gagal itu di 2023 itu, selisih 2 harian lah kalau nggak salah, aku nelfon temanku, langsung akhirnya aku booking PC untuk war selanjutnya ke Jakarta. Tapi udah tahu tanggalnya berapa? Belum tahu. Jadi warnet itu emang udah biasa dijadiin tempat buat teman-teman war WHV loh. Gila banget gak sih? Dan kecepatannya itu 1000 Mbps. Wih, 1000? Iya. Kecepatannya? Wow, gila banget. Aku dulu berapa ya? Mungkin 250 apa? Sampai 1000, gila, kenceng banget. Gila banget, makanya ini kayak, wah ini kerja sama NASA kayaknya nih. Iya mungkin. Alhamdulillahnya tapi ada ya. Iya. Ada yang kenceng. Terus jadi gitulah, aku akhirnya pesen PC
di Jakarta, di warnet Jakarta itu. Ya gambling Satu juga. hari full. Sebenarnya gambling juga kan. Maksudnya kita ke Jakarta kan belum tentu dapet juga kan. Bener. Tapi gambling yang usaha lah ini, bukan Iya yang sih. ABCD. Iya sih, cuma aduh deg-degan juga ya Bu. Ke Jakarta ntar ya kan. Ongkosnya gede juga ya kan. Iya bener nih. Tapi perjuangan banget sih itu sih. Aduh. Itu gak bakalan terlupakan Iya seumur bener. hidup. Terus udahlah akhirnya aku ini kan langsung chat yang punya warnetnya itu kan. Aku mau booking PC kok, kan yang punya orang Cina kan. Untuk war selanjutnya, oh iya ini. Jadi nanti mereka udah tahu banget iya, ya. mereka udah Paham. menyesuaikan nanti kira-kira warnya kapan. Mereka nanti udah siapin semua. Udah tahu juga. Wow, Iya. mantap. Jadi mereka menyesuaikan lah. Nanti mereka juga punya personil buat kayak ini kan ngikutin IG-nya imigrasi gitu. Jadi mereka juga update gitu. Ini sebenarnya ide bisnis buat warnet, warung warnet harus ditingkatin ini kecepatannya dan promosinya siap untuk War SDUWHV Iya, gitu. itu kayaknya rame banget sih, gila sih. Itu berapa bayarnya satu hari? Satu PC, Sewa PC. aku kemarin 250.000. Buset, gila. Belum ini ya, belum transportnya, belum belum tempat menginapnya. tinggal. Iya. Berarti nginep di temen atau di hotel? Jadi Atau aku di mana? hari nginep di temen, terus pindah lagi nginep di hotel, terus pindah lagi nginep di temen, kayak gitu-gitulah. Oke. Berarti berapa lama di? Ada kali semingguan, soalnya aku langsung ini MCU di sana di Bintaro. Oh sekalian ya? Ya sekalian kayak gitu. Mantap. Di Bintaro mahal, kenapa nggak cari yang lebih murah medical check up-nya? Biba juga di Bintaro waktu itu. 1 juta berapa waktu itu ya? Dapat 1 mie ayam. Sama nggak? Enggak sih. Sama nggak? Apa dapat mie ayam? Enggak. Mbak Rima nggak? Enggak. Emang iya gitu? Iya, Biba ini medical check up terus dikasih voucher dapat mie ayam. Jadi waktu itu orang-orang WHP tuh bilangnya ini mah harga mie ayam 1 juta deh gitu. Berarti pernah dong yang ini gimana? Enggak, aku nggak dapat mie ayam ini. Aduh gimana? Berarti 1 juta juga sih ya? Ya 1 juta lebih kok kemarin. 1 juta 100 berapa Iya, itu? segitu. Segituan. Sama berarti masih sama. Padahal udah 5 tahun yang lalu. Alhamdulillah sih. Soalnya nggak naik. habis luar kan aku nginep di tempat temanku. Ternyata temanku kosnya itu di deket Bintaro. Ke rumah sakit cuma 5 menit. Jadi kayak ya ampun, ya Allah, engkau so sweet banget sih kayak gitu. Iya sih. Kayak segalanya sudah diatur ya kan? Aku sampai terharu ya, sampai nangis bombay rasanya. Iya bener. Biba juga ada beberapa lah pokoknya keajaiban dalam WHV ini. Terus habis itu? Ya udah ya, singkat cerita. Waktu war itu jadi sekitar ada 60-an orang di satu warnet. Di warnet? Iya. Berarti dia ada 60 PC? Iya, 60 PC. Wow, mantap. Dan satu orang itu maksudnya satu orang itu mereka nggak cuma ngandelin satu device aja loh, ada yang 4 device. Berarti dia minta temennya juga. Iya. Terus Mbak Rima sendiri? Aku sendiri, dan aku kan kayak insecure gitu nggak sih? Ya ampun, nengok kiri nengok kanan pada pakai 2 device. Iya. Terus nengok belakang 4 device. Gila ini aku. Gila, 4 device 1 juta berarti? Enggak, jadi dia bawa laptop 1 dan bawa maksudnya PC-nya di warnet kan, nyewa 1. Terus mereka bawa sendiri laptop, tablet. Berarti bisa pakai wifi-nya? Iya bisa, bawa laptop, bawa tablet, terus pakai HP, jadi 4 kan. Oh mantap. Ada tuh temen aku tuh ngeselin, dia sangkatan sama Bibah. Dia apply-nya pakai HP dong. Ya ampun. Data. Dan dapet. Dan dia bisa milih tanggal. Hebat nggak tuh? Itu kayak udah ini nih jalanmu nih kayak gitu loh. Bener, aku nggak bisa itu kayak gitu. Pakai HP.
HP ku kan kentang Iya, banget dia ya. tuh kayak iseng-iseng kali ya, nggak tahu, aku lupa ceritanya. Pokoknya dia pakai laptop, kita semua orang pada kayak gila loh, bisa ya orang-orang pada booking warnet segala macam, lu pakai data nggak ada effortnya sama sekali dapet katanya gitu. Tapi emang kalau rezeki tuh nggak kemana. Iya, itulah. bener ya. Luar biasa sih, aku juga. Terus berarti ada apa namanya, down server atau apa gitu, macet-macet Iya, atau apa Pas apply. Jadi Sama. aku dapat itu di jam 4 sore. dari jam 9 pagi. Iya. Ya Allah. Aku berangkat keluarnya jam 7. Masya Allah. Berangkat keluarnya jam 7 pagi. Karena kan Gila, peraturan di sana itu 1 jam sebelum war harus udah datang. Ada Iya. peraturannya itu. Iya bener-bener Biba juga mulai dari jam 8-an kok. Terus jam 9 udah tuh sereng tanggal hijau semua. Jam 9 masuk terus sereng gue tanggal hijau semua, terus aku langsung milih, oh ini libur. Ya Allah. Gila ya. Emang ada cerita. Iya sih. Gitu. Jam 4 Mbak Rima jam 4 gila. Iya, jadi pas Tapi alhamdulillah dapet. alhamdulillah dapet. Jadi pas tahunnya aku memang rada ramai sih baru kemarin kan. Gara-gara 2020. iya yang Maret itu yang paling ramai sih. Soalnya kan biasanya kalau kita disuruh ngisi form itu kan cuma 15 menit kan waktunya. Nah yang kemarin itu nggak tahu gimana di websitenya itu yang muncul waktunya itu 7 jam Oh, pengisian formulir itu 7 jam. 7 jam, jadi kan aku lama Gimana banget. Berarti Mbak Rima masuk ke portalnya itu udah bisa masuk, udah dapet Iya, tanggalnya. dari pagi banget aku dari yang habis buka itu kan jam 9 ya, jam 9 sekian aku udah langsung dapat hijau, udah bisa masuk. Terus habis itu ngisi formulir emang lama banget. Emang Nah itu kan 7 disengajain jam. lama atau gimana? Nggak tahu dari sananya tulisannya bukan 15 menit tapi 7 jam. Jadi makanya aku karena berpikiran kayak war sebelumnya kan aku mikir wah ini kayaknya error lah, biasa 15 menit kok jadi 7 jam gitu kan. Akhirnya aku kayak begitu udah masuk ke form kayak aku biarin bener-bener aku biarin ini error ini gitu. Kenapa nggak disubmit? Iya, karena aku mikirnya ini masih error karena kan kayak yang lainnya nggak pada bisa masuk kan. Terus aku sama temanku 2 orang doang itu di barisan itu yang dapat, dan itu bukan 15 menit tapi 7 jam. Jadi aku mikirnya wah ini kayaknya error di websitenya deh gitu kan. Terus habis itu nunggu aja sampai 7 jam itu, gila. Aku tunggu kayak gitu kan. Ngapain aja di warnet 7 jam itu, makan nggak? Puasa? Iya, terus abis itu kan terus down lagi ini websitenya, sempet down kan. Oh, down lagi terus Down masukin lagi. Terus masuk lagi. Terus akhirnya Buset. katanya teman suruh diisi, akhirnya aku ngisi. Terus sempat error Ngisi juga, ngisi lagi. Terus sempat error di bagian kecamatan sama kabupaten. Itu drama sih. Kenapa tuh? Nggak bisa dipilih. Oh, iya. Bener-bener nggak bisa dipilih. Jadi ini gimana ya aku, gimana tinggal ini doang, masa nggak bisa gitu kan. Itu sampai sore lah. Berapa kali berarti totalnya? Aku total masuk ke form itu 3 kali sih. Kayak keluar kan error ya, terus bisa masuk lagi. Itu sampai 3 kali. 3 kali, yang ketiga kali udah bisa. Iya, itu sore Jam jam 4 itu. 4 itu. Pokoknya Buset. teman-teman itu sampai malam lah. Dapet. Alhamdulillah. Aku dapat pulang itu dari warnet jam 5. Dengan muka yang udah Ya Allah, berarti nggak makan apa-apa gitu. makan sih Ya Allah, akhirnya jadi- aku akhirnya makan Ditinggal dari gitu? Enggak, di situ kan depan itu ada penjual ketoprak kan, Pak ketoprak 1 jadi dibawa ke warnetnya. di bawah warnet. Ya Allah, cerita banget ya. Ya Allah. Gimana ya, jadi di warnet itu dari 60 orang itu cuma ada sekitar 13-an orang yang dapat. 13 orang doang yang dapat. Jadi wow, Mantap. itu Terus habis dapat kuota itu yang tanggal itu, terus ngapain? terus aku ini bikin sambil nunggu ini gak sih mau MCU gitu, jadi appointment gitu. Medical check up. Terus kan kalau misal waktu dulu Bibah kan ini pilih tanggal buat wawancara kan. Itu mau remote pilih tanggal buat apa?
Itu aku kemarin apa ya? Aku lupa ya. Itu baru kemarin. Bikin ID dulu biar bisa MCU ke ini, ke mana namanya? Ke Bintaro, rumah sakitnya. Jadi kan ada ID-nya gitu. Jadi harus bikin dulu. Bikin dulu terus baru ke Bintaro. Jadi tanggal itu tuh buat medical check up gitu kah atau apa? Nanti kan harus nentuin juga kitanya mau ke Bintaro kapan kan. Harus bikin janji gitu. Kalau aku sih gitu. Jadi beda guys. Terus kira kalau menurut Mbak Rima persyaratan apa yang paling susah? Yang paling susah IELTS enggak sih? Iya bener sama. Belajar IELTS ya. Biba waktu itu belajar IELTS waktu 2018. 1 bulan di Pare. Jadi itu kayak kan ada gap, biasanya kan habis skripsi. Ya. Nah, habis udah lama banget kayaknya ya, jadi lupa. Habis sidang skripsi, terus masih ada gap kan buat waktu ke ada berapa bulan gitu ke ini wisudanya. Nah, kayak ada 1 bulan kalau nggak salah. Jadi aku memanfaatkan waktu itu sebelum wisuda buat ke Pare, buat belajar bahasa Inggris gitu. Cuma 1 bulan doang. Nah setelah 1 bulan langsung wisuda, habis itu nyari kerjaan di Jakarta. Soalnya Biba itu emang dari dulu ini tuh udah kayak rencana banget dari dulu kan, dari sebelum aku lulus. Dari 2016 aku tuh udah mulai nyari-nyari nih, apa sih kerjaan yang bisa keluar negeri tapi kita bisa liburan gitu kan. Aku cek ya, terus aku cek di Google itu, terus ketemulah YouTube-nya Centin. Tau nggak Mbak Rima Centin? Nggak tau ya? Itu kayak itu kayak sesepuh banget WHV. Sekarang dia udah student atau udah mau PR kayaknya kalau nggak salah. Nah itu YouTuber pertama kayaknya yang bahas tentang itu. Soalnya Biwa cuman dapet dia waktu itu, cuman dia doang yang bahas tentang WHV. Jadi tahu tuh oke banget nih, terus gajinya kok mantap ya kan. Aduh, terus habis itu udahlah aku searching, wah ini kayaknya harus di planning kan kapannya gitu. Soalnya aku mau langsung ke Australia juga gitu. Tapi Biba juga pengen ada pengalaman di rumah sakit kayak minimal setahun lah gitu. Makanya waktu itu habis wisuda langsung nyari kerjaan, terus 1 tahun kontraknya. Makanya Biba alhamdulillahnya yaitu sesuai dengan rencana gitu loh. Ya Allah, aku tuh bener-bener kayak terharu banget. Allah itu sangat sayang itu sama Biba. Iyalah, udah punya rencana yang baik lagi kan. Iya, kayak dan semuanya itu kayak ke jalan semua gitu loh. Kayak ya Allah, aduh nggak tau lah, ini doa orang tua aku bener-bener kuat banget sih. Aku mah apa, yang jelas orang tua udah serido itu ya kan. Alhamdulillah. Awalnya sih dia nggak mau ya, kayak ngapain kamu kerja apa di Australia, nggak ada siapa-siapa di sana. Di Australia mau kerja apa ya pasti aku kasih tahu kan kerjanya ya kayak di perkebunan, kebun di Bu, pabrik. Iya, berkebun. Ya Allah, udah disekolahin S1 Jogja, udah mahal-mahal. Nggak mahal sih, maksudnya kayak udah dibiayain S1, masa keluar negeri malah jadi petani gitu kan. Aduh, kayak terus aku sambil kayak meyakinkan lah kayak kalau misal sekarang tuh zamannya udah kayak internet bla bla bla. Jadi meskipun nggak ada teman sekarang, nanti aku ada teman yang di sana, aku bilang gitu, nanti masih bisa lah kontekan WhatsApp dan lain-lain ke orang tua kan. Aku bilang itu nggak ada bedanya, aku merantau di sini, merantau di Jakarta sama di Australia. Aku bilang gitu kan. Dan yang pertama itu duitnya oke, aku bilang gitu. Aku jabarin lah itu semua gaji-gaji yang tinggi-tinggi pokoknya. Terus kayak maksudnya worth it gitu loh. Terus aku bilang waktu itu emang Biba bilangnya cuma 1 tahun. Soalnya kan memang nggak boleh disuruh pergi lama-lama, disuruh nikah cepat-cepat gitu lah pokoknya. Singkat cerita. Ya itu terus akhirnya
udah alhamdulillah diredoin. Aku bilang sih aku bakalan kerja di rumah sakit, jadi kalau misal pulang dari Australia aku bisa ngelamar lagi deh ini di kerjaan rumah sakit. Aku bilang gitu. Jadi oh ya udah oke kalau gitu. Maksudnya kayak udahlah, ibu orang tua aku kayak percaya aja, yakin. Soalnya ya gimana lagi. Aku maunya gitu. Aku kan bilang kan, aku emang dari dulu kan ibuku tahu dari dulu aku pengen banget keluar negeri. Aku bilang itu kan. Tapi nggak ada biaya. Maksudnya duit dari mana cuy? Buat jalan-jalan keluar negeri mahal banget. Iya. Terus mau dapet kuliah dan lain-lain terus susah lah pokoknya. Ya itu jalannya memang di working holiday. Begitu. Ya sih IELTS sih susah sih memang. Habis gitu tesnya bayarnya mahal lagi ya kan? Mantap. Gila, itu Bibah kerja selama 1 tahun buat bayar itulah segala macam rupa IELTS, terus medical check up, terus bayar visa. Mbak gimana? Iya sama kayak gitu. Luar biasa kan? Visanya kan 7 juta kan? Waktu Bibah berapa? Waktu Bibah kalau nggak salah 5 jutaan apa hampir 6 juta kalau nggak salah, aku lupa lama banget. 2019 sombong amat. Ya mesti udah 5 tahun yang lalu aku lupa. Udah jadi istana nih guys itu. Dolarnya udah jadi istana nih di rumah. Amin ya Allah, amin. Terus gimana Mbak Rimah? Kalau Mbak Rimah maksudnya kayak izin dari orang tua gimana? Wah itu setahun sih aku kayak ngobrol ngerayu ya. Ngerayu-ngerayunya kan gila banget ya maksudnya. Tiba-tiba ke Australia terus harus kerja, terus nanti nyari kosan sendiri gitu-gitu kan. Terus kamu di sana sama siapa? Ya sama siapa, ntar kamu hilang, ntar ini segala macam gitulah, takut banget kan pasti orang tua. Tapi akhirnya setelah panjang kita ngejelasin banyak hal ya akhirnya ketemulah titik tengahnya kayak gitu. Wede, apa yang membuat orang tua terbuka? Asik. Gaji. Aku kayak gini kan, pakai logikanya kan. Orang tua aku kayak ibuku dulu juga pernah keluar negeri kan, jadi TKW di Arab. Terus bapakku juga pernah ada setahunan lah, pernah 1-2 tahun juga dulu kerja di luar negeri. Jadi aku kayak nih, Umi sama Papa pernah keluar negeri, masa iya aku enggak, kayak gitu loh. Mantap. Kayak, oke juga. Iya juga. Sepiknya oke juga. Terusnya ini aku pakai trik itu akhirnya oh iya sih gitu. Masa aku lebih gitu kan, masa aku nggak punya pengalaman sama sekali keluar negeri gitu, apa nggak kepengen anaknya lebih ini gitu daripada maju gitu ya. Lebih maju gitu. Oh iya juga ya gitu ya. Mantap. Akhirnya Alhamdulillah lah diboleh. Ya memang izin orang tua itu yang paling ini sih. Iya, yang paling segalanya. Makanya aku juga bilang ke orang tua kayak, misalnya aku disetujui, aku lanjut prosesnya. Tapi kalau enggak, mumpung ini masih awal, mending aku mundur. Maksudnya gitu, nggak aku lanjutin lagi prosesnya. Karena kan sama waktu itu juga gitu Mbak. Kan. Jadi kayak ya waktu itu kan belum ada pendapatan apa-apa, jadi kayak les bahasa Inggris ya masih orang tua waktu itu. Jadi kayak harus punya izin dulu, kalau enggak ya enggak dapat support duit. Nah setelah wisuda baru tuh enggak ada support uang, tapi alhamdulillah oke juga sih gaji di Cinere, jadi masih gitu. Bisa buat persiapan sama sangu. Terus kalau yang uang 50 juta itu gimana? Wah, aku pinjem ke orang tua aku sih. Ada tapi alhamdulillah nih ada gitu. Jadi kayaknya aku kalau ngumpulin, aku misalnya mau egois, aku ngumpulin dulu lah, kayaknya nggak tahu sampai kapan ya. Iya bener, sampai hilang itu expired usia. Oh nah iya, persyaratan WHV itu ada usianya. Iya benar. Usia maksimal itu 30 tahun. Iya benar banget. Jadi kalau udah lewat dari 30 tahun, mohon maaf ya, tidak bisa untuk WHV. Jadi teman-teman yang masih muda, marilah ke Australia. Ya. Apa coba? Boleh promosi juga gitu ke kampus-kampus. Apa? Promosi kampus-kampus? Ke kampus-kampus gitu, WHV aja dulu gitu.
Jadi apa tapi nggak relevan sama ini pendidikannya dong. Ya gitu. Kalau Bibah juga dulu sih 50 juta Bibah minjem ke orang tua. Ya pokoknya itu perjalanan panjang, tapi alhamdulillah orang tua ada. Tapi enggak ding, waktu itu emang kita lagi susah-susahnya. Cerita curhat Bu, lagi bener-bener lagi susah-susahnya, kita nggak ada uang. Kita mau minjem saudara, tapi saudara juga nggak ada uang. Jadi kayak udah orang tuaku juga mau beli rumah waktu itu, pokoknya ada masalah lah. Intinya akhirnya kita mau pindah rumah, akhirnya mau beli rumah. Jadi pinjem, kan orang tua bapak aku PNS, jadi dia pinjem uang berapa gitu buat beli rumah, dan 50 jutanya itu dipinjemin ke Bibah gitu. Jadi aku bilang kan, nanti kalau misal udah ada dari Australia langsung aku kirim. Tapi enggak sih 50 juta itu Bibah langsung balikin, kalau nggak salah Bibah langsung balikin 30 juta. Yang penting udah ada ini kan, apa sih, surat apa? Iya. Dari bank itu kan. Iya, dari bank keterangan itu kan. Surat keterangan dari bank itu 50 juta. Udah, setelah itu setelah dapat, tapi masih aku simpen sampai dapat SRPI dulu. Sampai dapat ini surat dari pemerintah dulu itu. Udah apply baru aku 30 jutanya aku balikin, yang 20 juta buat sama ke Australia. Mbak Rima bawa ke Australia bawa uang cash atau apa? Bawa uang cash sama yang di digital juga ada. Oh, oke. Mantap. Bawa berapa nih kalau boleh tahu? 10.000. 10.000? 10.000 Australia? Iya. Enggak, 1000. 10 juta. Oke. Biba kalau nggak salah kayak nggak sampai 20 juta sih, soalnya kepake apply visa apa ya waktu itu, jadi 15-an lah. 15 juta gitu. Udah apa lagi nih? Udah mau sejam aja. Udah mau 1 jam, gila, mantap. Kayaknya udah deh, ini udah terjawab semua deh pertanyaannya. Iya kan? Iya betul. Lebih kayak kita tadi banyak cerita pengalamannya sih ya. Cerita-ceritanya kenapa bisa dapat perjalanan kita untuk dapat SCU-WHV dan ini nih ada pertanyaan lagi, kenapa milih WHV? Yaitu kenapa sih harus WHV, worth it apa sih itu WHV yang udah nyisipin uang dolarnya nih, gimana? Tolong kasih testimoni. Kenapa WHV? Sebenarnya dulu Bibah pertama kali kenapa WHV karena aku memang pengen traveling ya. Tapi traveling yang pakai uang aku sendiri gitu. Dan waktu awal-awal waktu kuliah kayaknya aku udah mikir-mikir kan, UMR segini kayaknya kalau buat traveling kayak nggak mungkin 10 tahun ke depan baru bisa traveling gitu kan. Jadi kayak ya itu, makanya aku searching yang bisa traveling sambil kerja, apalagi bisa nabung kan. Iya benar-benar. Singkat cerita dapat informasi WHV, ya Allah, alhamdulillah ada WHV di dunia ini. Itu berarti hanya pas nyari sendiri ya atau dari orang lain? Iya benar-benar nyari sendiri di Google. Terus dapat itulah YouTube-nya Centin. Sampai aku DM, pokoknya Centin tuh sangat membantuku. Alhamdulillah, aku tanya apapun dia balas walaupun agak lama karena dia sibuk. Tapi alhamdulillah dia membantu banget. Ya terus ya gitu. Worth it apa? Gimana ya? Kalau kamu orang yang suka traveling, asik, itu worth it banget, parah, gila. Kapan lagi kamu bisa traveling dapat uang jutaan rupiah, asik. Dolar. Jutaan rupiah, kalau dolar berarti berapa? Ribuan dolar, Australian dollar, ya gitu. Kamu bisa nabung. Ya nabung, alhamdulillah nabung lah, bisa kekumpul 1 tahun berapa ya tergantung kamu. Kerjanya. Iya bener, sekeras apa kerjanya. Kalau bagi Bibah bukan working holiday visa, working hard visa. Kerja terus pokoknya. Liburannya nanti kalau tiba-tiba jobless, nah itu baru ini saatnya kita liburan gitu. Kalau Mbak Rima gimana? Kenapa milih WHV? Ya kayaknya, ini kayaknya cara tercepat untuk
ngumpulin duit deh. Sih, ngepet kali. Buat apa lagi kalau bukan untuk mencari uang, teman-teman? Oke, berarti passion pertamanya itu uang ya? Iya, setelah itu yang lain-lain lah banyak. Asik. Cari skill, mungkin ya skill baru, pengalaman, teman-teman baru. Teman baru, bener sih itu, teman koneksi. Ih, gila. Luar biasa. Wah, Ya kan? apalagi nih? Udah kayaknya. Nanti kita ngobrol-ngobrol di lain kesempatan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, boleh dicek di DM Instagramnya Mbak Rima apa Mbak? Aku rima.nela. Rima Nela gitu aja, ntar cari aja, ketemu. Oke, kalau misal kalian mau tanya-tanya, siapa tahu karena dia WHV baru dan masih fresh, jadi soal apply segala macem perdokumenan itu dia lebih paham dan lebih up to date daripada aku 2019. Begitu guys. Jadi apa nih pesan-pesan untuk pendengar asik? Semangat ya untuk mengejar cita-cita kalian lah, teman-teman semuanya. Selalu ada jalan. Kalau kalian punya cita-cita, pasti selalu ada jalan untuk meraih itu. Tetap semangat. Amin. Iya, tetap semangat. Oke, terima kasih Mbak Rima. Oke, terima kasih Mbak. Bye-bye. Sehat-sehat ya. Sehat selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata nggak berasa ya udah ngobrolin ini dan itu. Kalau teman-teman suka dengan Habibah Podcast, jangan lupa di like and follow Habibah Podcast ya, supaya bisa ketemu di episode selanjutnya. If you guys have any questions, feel free to visit my Instagrams and send me your DM about your questions. Thank you guys and see you next time. Bye-bye.